3, Jaringan Berita Nasional. Selamat datang di edisi spesial podcast kita hari ini yang hadir langsung dari suasana hangat Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara yang berlangsung di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi tentunya penuh makna ya. Walaupun santai, tapi tetap ya ada konten yang akan menginspirasi untuk semuanya yang menyaksikan podcast kita kali ini. Tema yang diangkat juga unik ini, tentang bambu ya, dari bambu ke bumbu. Nah, tema ini tentunya bukan sekedar permainan kata ya, tapi di sini juga ada cerita tentang bagaimana alam, kemudian budaya dan ekonomi bisa tumbuh secara beriringan. Jadi alam, budaya dan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat ini ternyata bisa saling beriringan. Kita akan menelusuri dua desa yang nanti menjadi contoh nyata dari harmoni dari ketiga elemen tadi, alam, budaya, dan juga ekonomi. Yaitu Desa Bulak Salak yang ada di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, dan Desa Ngargoretno di lereng Bukit Menoreh di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sekilas ya, saya akan coba hadirkan dulu tentang background di Bulak Salak dan juga Ngargoretno. Di Bulak Salak ini ada hutan bambu yang tentunya lestari. Kalau kita bilang hutan bambu itu pasti indah begitu ya. Dan di sana menghadirkan ruang ekonomi budaya. Ada pasar bambu kegiatannya, kemudian ada juga wisata edukatif yang dikelola bareng-bareng sama warga ya. Sementara di Ngargoretno ini juga tidak kalah menarik ya, yang pagi ini juga akan kita hadirkan perbincangannya. Di sana ada konservasi bukit dan bahkan ada kegiatan peternakan kambing etawa ya. Dan ini justru menjadi gerbang untuk menuju kesejahteraan dan edukasi wisata yang berbasis masyarakat. Lagi-lagi ini basisnya masyarakat sekitar ya. Dan langsung saja kita akan menyapa dua bintang tamu yang sudah hadir di podcast kita hari ini. Yang pertama ini ada Mas Eko Wiyarto yang merupakan Ketua Kelompok Tani Bulak Salak Cangkringan ya. Mas Eko, apa kabar Mas Eko? Baik Mbak. Kabar Alhamdulillah. baik, Alhamdulillah. Sudah bermalam berapa lama ini di Jakarta? Dari malam Jumat. Malam Jumat ini hari Minggu, berarti 2 hari, 2 malam ya? 2 malam. Oke. Dan yang kedua ini ada Mas Soim Setam. Ini dari Desa Ngargoretno di Bukit Menoreh, Kabupaten Magelang ya? Betul. Oke, betul ya Kabupaten. Bukit Menoreh itu sebelah mananya Mas? Bukit Menoreh itu sebelah baratnya Kulon Progo Yogyakarta, sebelah sisi timurnya Purworejo. Oh oke. Di atas Borobudur. Di atas Borobudur. Jadi sebetulnya deketan ya, walaupun beda provinsi ya. Beda, Pak Eko ini di Gunung Merapi, saya di perbukitan Menoreh. 2 jam loh kira-kira. Oke, 2 jam itu kalau ukuran Jakarta tuh deket Mas. Kalau ukuran Jakarta tuh 1 jam, 2 jam itu masih dekat. Satunya di Jawa Tengah, satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi dua-duanya ini punya ini ya kesamaan ya, dalam arti ini tadi melestarikan wilayah yang tadinya rusak, betul ya? Yang tadinya rusak, ada area pertambangan, tambang pasir kalau di Bulak Salak, kemudian yang di Ngargoretno tambang marmer. Oke. Dan kemudian itu yang menjadi kiprah dari Mas Eko dan juga Mas Soim ini ya untuk melakukan konservasi di lahan-lahan tandus tadi. Saya mungkin mulai dari Mas Eko dulu nih. Mas Eko boleh disampaikan dong ini tentang Bulak Salak ya. Kenapa akhirnya Mas Eko juga berani untuk mengambil langkah melakukan konservasi terhadap lahan yang tadinya sudah rusak akibat galian pasir ya Mas Eko? Boleh monggo cerita Mas Eko. Ya, selamat siang Mbak. Saya dari lereng Merapi sebelah selatan. Mungkin kalau yang udah terkenal itu mungkin Mbah Marijan ya, di daerah sekitar situ. Ya, karena mungkin sedikit cerita untuk Bulak Salak. Memang di Cangkringan itu adalah basisnya galian C atau tambang pasir. Yang mana tambang pasir itu memenuhi kebutuhan dari Jogja dan juga Jawa Tengah, Mbak.
sampai ke Semarang, sampai ke Solo itu kebutuhan pasir disuplai dari lereng Merapi sebelah selatan, khususnya Cangkringan. Jadi kenapa kita berani untuk mengambil langkah mengkonservasi, artinya mengkonservasi lahan yang ada di sana, karena kita lihat keprihatinan kita melihat hamparan bekas tambang yang begitu luas dan tidak terpakai dan malah jadi areal pembuangan sampah. Tahun Jadi, berapa itu Mas Eko? Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2000, penambangannya setelah Krismon sekitar 97-98, kami konservasi mulai dari 2013. Jadi keadaan sudah sangat-sangat parah dan di situ tidak ada satu orang pun yang suka untuk berjalan apalagi menetap di situ. Karena hamparan batu, hamparan cadas yang sudah begitu parah sehingga tidak ada kanopi atau naungan di situ. Jadi itu adalah tanah yang sangat luas dan sangat tidak bermanfaat, Mbak, karena sudah diambil pasirnya. Dari kita melihat seperti itu, setiap hari kita melihat, ya akhirnya kita tergugah juga sama teman-teman yang ada di Bulak Salak untuk mengkonservasi lahan tambang tersebut. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi hutan bambu yang sangat sejuk dan enak untuk jalan di sana. Rindang ya? Ya, rindang dan banyak oksigen tentunya. Itu berarti sejak kapan? Sejak tahun berapa? 2013 mulai penanaman bambunya? 2013 itu kita baru mulai gotong royong. Gotong royong dengan cangkul, dengan sekop, dengan senggrong, dengan angkong, alat sederhana apa yang ada di kampung kami. Dan itu berjalan selama kurang lebih 3 tahun gotong royong itu untuk memulihkan lahan tersebut. Jadi karena ini pakai alat manual dan kita kerjakan juga cuma setiap hari Minggu. Karena di hari-hari aktif itu tentu saja akan mengganggu aktivitas masyarakat dan juga akan mengganggu roda ekonomi masyarakat, maka kita ambil di hari Minggu dan itu berjalan sekitar 3 tahun, Mbak, baru terlihat bisa kita tata tapi belum bisa kita tanami karena di situ rupanya cuma bandak sama cadas. Jadi kalau kita mau nanam kita harus impor dulu tanah dari luar tambang itu. Diuruk gitu? Ya, bukan diuruk. Apa? Pas yang akan kita tanami itu kita support pakai tanah. Oh, oke. Jadi karena kalau tidak kita support pakai tanah, nggak bakalan hidup karena kita nanam bambu di atas batu mana bisa hidup. Kecuali ada media tanahnya walaupun sedikit gitu. Kok kepikirannya bambu waktu itu, Mas Eko? Ya, karena bambu adalah salah satu tanaman yang kita amati itu konservatif sekali, Mbak. Jadi di lahan sekritis apapun, walaupun kurang nutrisinya, dia akan hidup walaupun hidupnya enggak sesempurna di tanah yang subur. Tapi setelah kita tanam, bambu itu akan memupuk dirinya sendiri dengan apa ya? Dia akan banyak mengikat air dari air hujan karena akarnya itu berbentuk spon. Jadi dia akan mengikat air yang ada di setelah musim hujan. Dan juga dia akan memupuk dirinya sendiri dari guguran daunnya itu menjadi sersah bambu dan itu menjadi kalau di tempat kami salah satu pupuk yang sangat bagus dan itu dihasilkan oleh batang bambu itu sendiri. Berarti nanam bambu itu cepat ya? Ya kalau di lahan subur mungkin 3 tahun kita sudah bisa panen, tapi di lahan kami belum bisa. Butuh berapa lama waktu itu? Ya dari sampai terlihat? 2013 kita mulai konservasi dan mulai juga menanam, mulai terlihat menjadi sebuah hutan itu sekitar 2018-19, Mbak. Berarti sekitar 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun sampai 6 tahun baru kelihatan, baru mereka bisa berdikari untuk hidup sendiri itu bambunya. Waktu kita masih nanam itu kita harus ini, Mbak, kita suplai air dari ruas bambu yang kita potong, kita lubangi sedikit, kita isi air untuk pengairan tetes. Jadi supaya nanti kalau di hari kemarau itu masih bisa bertahan. Oke, ini saya ngebayangin kalau bambu itu sebetulnya tanaman yang nggak rewel berarti ya?
Ya, dia bisa kurang lebih survive gitu. sendiri gitu Survive tanpa sendiri. nggak manja gitu ya. Ya, betul. Oke, itu pengalaman dari Mas Eko di Bulak Salak. Nah, yang di tengah ini Mas Soim juga tidak kalah seru tentunya. Bekas apa? Penambangan marmer ya kalau di Ngargoretno ya. Oke, boleh cerita Mas, seperti apa perjuangannya dulu juga menggerakkan masyarakat sekitar, sama mungkin ada penolakan juga nggak dari masyarakat awalnya? Boleh. Oke, terima kasih Mbak. Kalau di tempat saya tambangnya beda Mbak, tambang marmer merah, dan konon marmer merah itu marmer yang nggak banyak juga sih, marmer yang langka. Nah kami mencoba marmer yang memang dari sisi lain marmer itu kan duit juga, karena kalau ditambang tinggal dipotong juga menghasilkan duit. Tapi di sisi lain kita tinggal di atas marmer tersebut, sehingga kami mengkonservasi 70 hektar lahan yang memang kebetulan tidak ada tanah negara. Kalau di tempat kami itu tanah warga. Nah itu bareng-bareng saat kemudian kami memandang pohon bambu ini bisa menyimpan air dengan kondisi alih fungsi lahan yang sekarang cukup terutama di wilayah kami ya, yang dulunya masih tutupan lahannya masih bagus dengan apa pertanian yang jangka panjang, sudah banyak yang beralih ke tanaman industri seperti kayu-kayuan yang kemudian di umur 10-15 tahun bisa ditebang. Nah, kami berpikir bambu ini bisa memulihkan untuk menyimpan air, karena memang daerah kami daerah yang rawan bencana. Saat kemarau juga kekeringan, tapi saat musim hujan rawan longsor karena di lereng. Nah itu yang di salah satu dusun, di dusun Karangsari itu yang memang dulu sudah ditambang oleh masyarakat dengan mengatasnamakan tambang rakyat, meskipun ada orang luar yang masuk juga. Itu kemudian kita advokasi, kita ajak bareng-bareng pemulihan lahan yang sekarang sudah menjadi taman arboretum. Ada sekitar 11 jenis bambu yang kita tanam di situ, menjadi edukasi buat anak-anak dan buat generasi, karena memang bambu itu kita butuhkan tapi kita nomor 2 kan kalau di desa itu. Kadang-kadang sakjane sebenarnya kita butuh bambu tapi tidak diprioritaskan. Nah, dengan kami bareng masyarakat, disupport juga oleh Yayasan Kehati dari Jakarta dan juga FKDKP, itu juga melakukan konservasi di 27 hektar. Itu sudah penanamannya sudah 10.000 batang untuk saat ini. Ini di tahun yang ketiga. Itu sejak kapan berarti konservasi dilakukan? Konservasi bambu itu sudah kami lakukan di 3-4 tahun sampai 2025 ini ya. Dan itu sudah terlihat. Kalau tadi kan Mas Eko butuh waktu 5-6 tahun tuh baru terlihat. Sudah tapi masih kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil. Ya. Apalagi kan tanahnya nanti kalau di umur 10-15 tahun mungkin akan terlihat bisa menutupi kawasan yang memang gersang ya. Di lahan marmer itu kalau tadi Pak Eko punya cerita tidak ada pasirnya karena dibawa keluar. Kalau di lahan marmer itu tanah itu hanya di atas batu. Jadi meskipun ada tanahnya itu tetap ada, tapi butuh suplai cukup air untuk menghidupi suatu tanaman. Karena kalau musim kemarau itu bisa nelo ya Pak, bengkah itu loh, bisa sampai pecah tanahnya itu karena saking nggak ada airnya. Itu sih Pak. Oke. Retak. Retak. Karena saking panasnya nggak ada air. Iya. Jadi sebetulnya tipe tanahnya juga beda ya di Sleman dan juga di Magelang. Pak Eko karena perbukitan Merapi itu pasir. Kalau di tempat saya tanah liat yang tanah itu berada di atas marmer. Hanya di sela-selanya marmer aja. Nah itu dia. Jadi kita bisa simpulkan kalau yang namanya bambu itu berarti tanaman yang nggak manja itu tadi ya. Di kondisi apapun dia bisa tumbuh, asal juga tepat penanamannya. Kadang-kala kalau kita nanam di musim-musim yang nggak tepat juga kalau di Menoreh akan mati, karena memang
suplai airnya nggak cukup. Oh gitu. Oke. Nah ini kan sekarang kalau di Ngargoretno tadi Mas Soim sedang berproses ya. Nanti kalau sudah jadi hutan bambu yang rimbun pasti akan menjadi daya tarik yang menarik. Nah kalau Mas Eko ini kan kalau di Sleman tadi ya, di Cangkringan tadi kan sudah jadi nih. Bahkan sampai sekarang ada wisata edukasi juga di sana, wisata edukasi alam dan ada pasar bambu juga ya. Hari Minggu apa tuh Mas Eko? Minggu Kliwon. Ini minggu apa ini hari ini? Hari ini minggu loh. Iya, tapi bukan Minggu Kliwon, masih tanggal 9. Oh, bukan minggu Kliwon ya? Iya, tanggal 9 November nanti. Pasar Jawa ya. Okay. Itu pasar sorpring namanya. Sorpring. Apa itu sorpring? Sor itu di bawah, pring itu bambu. Ngisor wit empring jane. Oh, pring itu bambu. Iya. Oh, betul. Namanya sorpring itu ngisor pring. Iya. Jadi itu apa? Pasar-pasar seperti apa sih Mas Eko? Ya, itu pasar yang kita adakan setiap 35 hari sekali, yang di situ kita akan mengangkat pangan lokal yang ada di Mulasala, dan itu dikerjakan oleh ibu-ibu yang ada di Mulasala, murni entrepreneurnya itu warga Mulasala. Contohnya apa makanannya? Jadi di situ kita seandainya gini, jadi itu kita ambil dari hasil yang ada di Mulasala. Contohnya entek, ketela, terus ada umbi-umbian gitu ya? Ada pisang, terus ada lodeh yang dari rebung, terus risoles, ada jadah tempe yang khas dulu, tapi bukan yang kayak di Kaliurang ya, yang sudah paketan gitu. Jadi tempat kami jadah tempenya itu harus pakai iris. Kalau ada orang beli baru diiris gitu. Okay. Jadi yang kayak tempo dulu gitu. Dari itu maka kita akan membangkitkan semangat dari ibu-ibu, dari mereka nanam entek, mereka nanam ubi, kita nanam umbi-umbian, itu langsung bisa dipasarkan dalam bentuk makanan yang sudah siap saji. Dan ini pasar bambu di Bulak Salak ini kan udah terkenal ya. Yeah. Orang dari mana-mana biasanya datang pas hari Minggu Kliwon. Minggu Kliwon ya, betul. Itu pagi, siang, sore, malam? Pagi jam 7 biasanya sampai jam 12 atau jam 1 tergantung stok makanannya. Banyak yang jualan di sana, Pak? Banyak, dan itu kita kolaborasikan dengan anak-anak yang ada di Mulasala, sanggar-sanggar tari yang ada di Mulasala, sanggar cerita yang ada di Mulasala, untuk mengangkat budaya yang ada di tempat kami, untuk kita perkenalkan juga di kalayak rame bahwa Mulasala ini mempunyai segmen-segmen budaya yang agak banyak dan rumit, terutama ada segmen histori tentang kejadian desa Mulasala itu sendiri. Jadi itu pernah kita dramakan pada waktu Merti Dusun atau hari ulang tahun Dusun, itu sebagai drama ketoprak, mungkin tahu ya? Ya, tahu. Nah, itu kita kisahkan di sana asal muasal desa Mulasala. Dan itu setelah dulu sebelum pandemi sempat banyak banget pengunjungnya. Cuman setelah pandemi kita merangkak lagi dari kecil, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ramai lagi, Mbak. Dan jajanan pasar yang ada di sana itu rata-rata jam 11, jam 12 sudah mulai susah. Habis, sudah mulai habis. Best sellernya apa, Pak? Yang paling banyak dicari biasanya apa? Ya jajanan lokal itu mungkin kalau saya bilang bahasanya ada jangan lompong, jangan lodeh, jangan ente. Jangan itu sayur ya kalau ya sayur. Bahasa kami itu jangan ya, iya. Tapi bukan jangan jangan tidak ya, tapi sayur. Jadi di situ ada jangan lodeh, jangan lompong. Dari terus rebung juga itu ya? Lompong itu dari batangnya keladi. Oh oke. Talas. Terus ada dari itu daun pepaya, terus ada jangan entek, gedok entek, cemplon, terus ada ini bergedel, terus ada Gatot tiwul juga kita adakan di sana, cetit, terus cenil yang dulu pernah ada jajanan tempo dulu yang dari ketela yang berwarna-warni itu, Mbak. Iya.
yang pakai kelapa itu ya? Iya, yang pakai kelapa itu. Iya. Wah, ini menarik ya. Jadi mungkin bisa dicatat ini bagi yang nonton podcast kita ya. Tiap minggu Kliwon, Iya. kalau ada waktu, Ya, kalau pas mampir di Jogja, monggo mampir di Pasar. Hutan Wisata Bambu Bulak Salah atau Pasar Sorpring. Sorpring. Insya Allah dapat keseniannya, dapat makanannya murah dan enak, dan dapat oksigennya tentunya. Wah, yang itu di dia. sana. Nggak bisa dicari di tempat lain tuh kalau Ya, ada kayak itu gitu ya. di sana karena bambu adalah salah satu penghasil oksigen yang terbesar dan juga penyerap CO2 yang terbesar. Makanya kalau saya nongkrong di hutan bambu itu sampai sore nggak kerasa, Mbak. Adem sih memang di Nah, situ. enak. Anginnya juga bisa kita nikmati ya. Dan istimewanya itu nggak ada nyamuknya, Mbak. Oh, nggak ada nyamuk itu, Ya, padahal betul. rindang seperti Ya, itu ya. betul. Oh, oke. Baik, kalau sekarang Ngargo Retno di Bukit Menoreh, Mas Soim, ada kegiatan apa ini? Setelah konservasi, saya juga tertarik ini sama topi yang jenengan pakai ini. Nanti Ini apa ini? nah, setelah konservasi sebenarnya bambu di wilayah kami ini ada juga, Pak. Sebelum kita menggalakkan untuk mengkonservasi bambu sebenarnya ada. Hanya tadi kami sampaikan di nomor 2 kan. Jadi kalah dengan tanaman-tanaman yang lebih produktif lainnya. Nah, saat ini kami konsentrasi mendampingi pengrajin-pengrajin bambu untuk karena kebetulan daerah kami dekat dengan Borobudur, terus kemudian di Borobudur kan ada banyak banget desa wisata yang ada di Borobudur. Di kawasan lereng Menoreh juga tumbuh wisata-wisata yang dikelola masyarakat. Nah, kami mencoba menjadi supplier untuk souvenir yang bagi wisatawan yang berkunjung di sana terutama dari olahan-olahan pangan lokal maupun bambu. Pangan lokal kami juga bawa setan ini nanti, Mbak, di sini nanti bisa diicipi langsung, kemudian bisa dinikmati langsung. Selain kami juga diundang di acara ini, juga kami bawa setannya kok di sini. Apa aja kalau yang dari Ngargo Retno? Kalau olahan pangan lokal itu ada keripik-keripik seperti keripik singkong, kemudian tales, berbagai macam olahan dari singkong ya, ada getuk yang sudah jadi Keripik. awetan ya jadi keripik. Keripik getuk ada ya? Kalau namanya jet colet kalau di tempat kami Apa itu juga namanya? jet colet. Jet colet. Iya. Kok bisa? Itu getuk dari singkong yang sudah Ditipiskan. dikeringkan, terus kemudian digoreng. Oh, Ya, jadi awet. Kami hanya bawa produk-produk yang kering karena sudah dari tanggal 13 kami di sini. Nah, selain itu kami juga bawa beberapa produk dari olahan bambu. Seperti topi, nanti kita dapat topi juga. Oke, ini seperti topi yang Iya. dipakai Mas Soim ya. Terus kemudian Handmade itu ya? Mas Iya. Soim? Dibuat sama tangan-tangan warga. Ibu-ibu yang ada di Desa Ngargo Retno. Kemudian kami mencoba bikin bambu laminasi juga untuk kap lampu yang nanti bisa ada di sini, John. Oke. Itu sih. Dan Kalau karena kambing etawa tadi? Apa kambing itu? etawa sebagian mungkin bisa dikatakan 90% warga kami ini berbudidaya kambing. Nah, kambing etawa itu kambing ras Purworejo yang kemudian karena kemiringan tanahnya sama, terus iklimnya sama, kami mencoba membudidayakan dan ternyata berhasil. Itu lebih ke produksi susu yang lumayan banyak dan untuk edukasi wisata karena kambingnya yang memang relatif ya, kalau kami peternak ya ganteng, terus kemudian yang indukan juga cantik gitu lah, sehingga kambing itu kita langsung berinteraksi dengan tamu, bahkan perah susu kambing langsung diminum di kandang. Jadi kami mengembangkan wisata desa juga untuk mengangkat produksi pangan lokal maupun produksi kerajinan dari bambu. Oke, itu bareng-bareng juga sama warga di sana Iya, ya? semua dilakukan oleh warga itu. Jadi enggak ada pengusaha bambu, kerajinan bambunya, atau enggak ada pengusaha pangan lokalnya, tapi kelompok-kelompok masyarakat yang membuat itu semua. Mas, sejauh ini apa yang menjadi tantangan di lapangan nih, Mas? Kalau bicara tentang konservasi lahan, kemudian juga mengajak serta masyarakat lokal ya untuk bersama-sama mengembangkan potensi di daerah masing-masing begitu ya. Apa ini dari Mas Soim ini? Untuk tantangannya
terutama ya tambang itu sendiri, karena kami di wilayah tambang ya. Selama kegiatan konservasi dan ekonomi ini tidak berjalan dengan bagus, ya yang bagus tambang berarti ditambang gitu lah. Nah, Masih tapi ada berarti? batu marmer itu kan menyatu dengan tanah ya, di bawahnya itu marmer, kemudian di atasnya tanah sedikit-sedikit. Nah, aktivitas pertambangan rakyat sudah tidak ada sama sekali. Karena di 2016 kami bersama warga mendirikan Museum Alam Marmer Indonesia, yang kami deklarasikan itu satu-satunya museum marmer yang ada di Indonesia. Dan kebetulan itu cukup rame, cukup banyak diminati oleh pengunjung, baik dari masyarakat lokal maupun tamu-tamu yang cenderung belajar ke situ dari perguruan tinggi, jadi paket minat khusus di situ. Nah, itu yang saat ini kita bikin menjadi, sudah kita naikkan menjadi Taman Arboretum Bambu. Kami sudah punya sekitar 13 jenis bambu yang kita tanam di situ, juga akan menjadi ini tempat edukasi bagi generasi penerus yang sudah abai terhadap tanaman bambu maupun dunia anak-anak. Itu di kawasan Museum Alam Marmer Indonesia itu. Tantangannya banyak sekali, selain itu wilayah tambang, kalau didiamkan pasti ditambang, juga kami harus bisa menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga kami mencoba membuat kerajinan itu supaya bambu ini juga bisa, mungkin judulnya bambu menjadi bumbu ya, bisa menjadi bumbu hidup, tidak hanya sekedar saksi hidup saja. Artinya konservasinya juga dapat, tapi ekonominya juga harus dipikirkan, kira-kira seperti itu. Jadi manfaatnya didapat juga ya dari bambu itu. Baik, kalau gitu sekarang ke Mas Eko. Mas Eko, apa yang masih menjadi harapan mungkin ya untuk kedepannya dari wisata edukasi bambu di Bulak Salak ini, dan bahkan sudah ada potensi pasar bambunya tadi yang sudah berjalan dan masih terus berjalan sampai saat ini, apa yang kedepannya masih diharapkan, Mas Eko? Ya, kami dari kelompok bambu, kelompok hutan bambu Bulak Salak itu, kalau harapan sih banyak banget, Mbak. Yang masih mau dikembangkan mungkin apa gitu? Kita waktu ini bersama juga dengan Yayasan Kahati, kita sudah banyak rintangan yang kita hadapi, termasuk pengembangan SDM. Itu kita juga didampingi sama Kahati dan juga dari pemerintah daerah setempat, juga pariwisata. Jadi harapan ke depan kami untuk Bulak Salak atau hutan bambu kami itu menjadi sebuah wahana atau sebuah venue untuk orang belajar tentang bambu. Jadi mengenal hal ihwal bambu, karena kita juga bikin arboret, sudah sekitar 38 jenis bambu yang ada di sana. Jadi kita menerima orang yang akan belajar atau ingin sekali tahu tentang bambu. Baik dari pembikinan bibit, sampai penanaman, sampai ke pasca panen, dan juga sampai ke konstruksi. Jadi kami berharap nanti Bulak Salak itu menjadi satu-satunya tempat orang yang ingin mengenal hal ihwal bambu. Dan saat ini kita juga mengembangkan pangan lokal, Mbak. Jadi di sini di bawah tegahan bambu kita observasi tanaman apa yang bisa berdampingan dengan bambu. Jadi setelah sekitar 3 tahun kita observasi, ternyata ada 2 komoditi yang sangat cocok di bawah tegahan bambu, yaitu tanaman entek, mungkin tahu nggih, kecil-kecil itu ya, atau keladi Betawi. Dan yang kedua adalah garut. Nah, itu kita kembangkan. Untuk sementara ini kita sudah menanam sekitar 3 hektar, Mbak, untuk ketahanan pangan yang ada di Bulak Salak khususnya. Dan kita berencana untuk menanam sekitar 80 hektar untuk tanaman tadi. Jadi nanti kedepannya kita mempunyai gudang untuk entek, dan kita juga mempunyai pasca produksi entek tadi untuk menguatkan ekonomi yang ada di tempat kami. Dan harapan kami nanti juga mungkin kalau didengar sama pemerintah bisa turun tangan, apa yang kita butuhkan di sana mungkin bisa disupport supaya
Cita-cita maju lagi ya. cita-cita kami itu kalau speednya 2 nanti bisa menjadi speed 5 atau 10. Pakai supersonik nanti ya. Itu kita juga sudah mendirikan semacam koperasi Boga Bambu Lestari. Oke. Boga itu artinya makanan, Bambu Lestari itu adalah wahananya. Istilahnya makanannya juga tercukupi, bambunya tetap lestari gitu. Jadi nanti kita sudah membuat semacam koperasi itu yang notabene sudah tingkat provinsi, Mbak. Baik. Jadi nanti bisa berkembang di area Gunung Kidul, mungkin di Kulon Progo, dan mungkin di kabupaten-kabupaten lain selain Sleman. Oke, gitu. Itu luar biasa tadi harapannya semakin berkembang ya di Bulak Salak maupun juga di Ngargoretno. Baik. Ya, luar biasa sekali, tapi dari perbincangan kita hari ini kita bisa belajar ya bahwa menjaga alam ternyata juga berarti menjaga masa depan gitu ya. Bukan hanya untuk bumi, tapi juga untuk dapur dan bahkan budaya kita. Begitu ya, Mas Soim, Mas Eko. Dari bambu yang lestari di Bulak Salak tadi sampai bambu kehidupan ya di Ngargoretno, semua berawal dari semangat yang sama, yaitu gotong royong, kearifan lokal, dan cinta pada tanah sendiri. Semoga kisah hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus menanam, merawat, dan juga merayakan kehidupan dalam setiap langkah kecil kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Luna Elia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.